Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok kedua yang ingin memaparkan mengenai materi pendidikan lingkungan hidup ekologi. Anggota dari kelompok kami yaitu Hilda Dwi Sipanang dengan NPM 18, kemudian Azza Fani Arda NPM 31, kemudian Karisma Skanu Rizky NPM 96. Materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama ada pengertian ekologi, kemudian cabang dan ilmu ekologi, pengertian ekosistem, keterkaitan antara ekosistem di daerah pesisir, kemudian pengelolaan lingkungan agar tercipta keseimbangan dan ekosistem yang baik. Dari ekologi itu sendiri. Ekologi itu biasanya diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan suatu organisme dengan yang lainnya dan antara organisme tersebut dengan lingkungannya. Secara etimologi, kata ekologi itu berasal dari oikos atau yang berarti rumah tangga dan logos yang berarti ilmu, di mana diperkenankan pertama kali dalam biologi oleh seorang biolog Jerman, Ernst Haeckel. Secara umum, ekologi itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme atau kelompok organisme. Selanjutnya, ruang lingkup ekologi ini terbagi menjadi 10 ruang lingkup. Mulai dari protoplasma, yaitu zat hidup dalam sel terdiri atas senyawa organik yang kompleks. Kemudian ada sel. Dasar organisme terdiri dari protoplasma dan membran. Kemudian jaringan atau kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Kemudian ada organ, yaitu bagian yang memiliki fungsi tertentu. Kemudian sistem organ, kerjasama antara struktur dan fungsi yang harmonis. Selanjutnya yaitu organisme, suatu benda, jasad, dan makhluk hidup. Kemudian ada populasi, komunitas, kemudian ekosistem, dan biosfer. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu dari ruang lingkup ekologi yaitu ekosistem. Ekosistem merupakan satu satuan fungsional dasar yang menyangkut proses interaksi organisme hidup dengan lingkungannya. Nah, ekosistem ini juga dapat didefinisikan sebagai suatu satuan lingkungan yang melibatkan unsur-unsur biotik, jenis-jenis makhluk, kemudian faktor-faktor fisik seperti iklim, air, dan tanah, serta kimia atau keasaman dan salinitas yang berinteraksi satu sama lain. Nah, kemudian di sini ada ekosistem mangrove. Nah, mangrove ini adalah
yaitu zona Avicennia, di mana terletak pada lapisan paling luar dari hutan bakau. Pada zona ini tanah berlumpur dan berkadar garapan. Jenis Avicennia banyak diasosiasi dengan Zoneratia sp. Jenis ini memiliki pengakaran yang sangat kuat dan dapat bertahan dari hempasan ombak laut. Zona ini merupakan zona perintis dan pioner karena terjadi penimbunan sedimen tanah akibat cengkraman pengakaran tumbuhan-tumbuhan jenis ini. Zona yang kedua yaitu zona Rhizopora, di mana terletak di belakang zona Avicennia dan Zoneratia. Pada zona ini, tanah berlumpur lembek dengan kadar garam lebih rendah. Pengakaran tanaman tetap terendam selama air laut itu pasang. Nah, untuk zona yang ketiga yaitu zona Bruguiera, terletak di belakang zona Rhizopora. Pada zona ini, tanah berlumpur agak keras, pengakaran tanaman lebih peka, serta hanya terendam pasang naik 2 kali sebulan. Selanjutnya yaitu zona Nipah, yaitu zona pembatas antara daratan dan lautan. Namun, zona ini sebenarnya tidak harus ada, kecuali jika terdapat air. Kemudian, pengelolaan ekosistem. Konsep yang utama yaitu perlindungan. Agar apa? Supaya perlindungan terhadap hutan mangrove menjadi kawasan hutan mangrove konservasi. Kemudian, rehabilitasinya kegiatan penghijauan yang dilakukan terhadap lahan-lahan yang dulunya merupakan hutan mangrove. Nah, indikator keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pengelolaan ekosistem mangrove ini yaitu bertambahnya luasan hutan. Kemudian ada indeks keberapannya, kemudian yang selanjutnya yaitu ekosistem wilayah pesisir. Wilayah pesisir ini adalah tempat bertemunya daratan dan laut yang juga difungsikan sebagai daerah transisi, di mana segala macam proses terjadi tergantung dari interaksi dari daratan. Maka dari itu, dalam pengelolaan wilayah pesisir ini perlu memperhatikan keterpaduan dan keberlanjutan agar sumber daya yang ada, terutama sumber daya yang tidak dapat pulih, tidak punah, dan tidak terjadi degradasi sumber daya. Nah, sebelum masuk pada karakteristik wilayah dari pesisir, dijelaskan juga pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dijelaskan bahwa wilayah pesisir itu adalah merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat yang dipengaruhi perubahan di darat dan laut yang mempunyai keanekaragaman sumber daya pesisir. Nah, sumber daya pesisir yang dimaksud